Hadratul Afadil, Hadratul Mukarramin, para wali santri pesantren masyarakat Merapi Merbabu yang kami takzimi Ustaz Ari Pradana beserta seluruh jajaran Dewan Asatidzah, para pengasuh, para pamong pesantren masyarakat Merapi Merbabu, dan seluruh hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluh mewasiatkan bakti kepada orang tua itu dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'anul Karim untuk disandingkan, diletakkan sesudah keesaannya, sesudah hak uluhiyahnya untuk diibadahi tanpa dipersekutukan dengan siapapun dan apapun. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di antara ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadha, dan telah menetapkan Rabbuka, Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alla ta'budu, supaya kalian semua tidak beribadah, tidak menyembah illa iyyahu, kecuali kepadanya semata-mata, wa bil walidaini ihsana, dan untuk berbakti, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Di dalam ayat-ayat lain ada banyak sekali ketersambungan bakti kepada orang tua ini mengiringi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun di dalam sebuah percakapan antara ayah dengan anak, yang ayah ini sedang mengajarkan kepada anaknya prinsip-prinsip penting di dalam kehidupan, ketika dia mengungkapkan bahwa prinsip pertama yang harus dipegang oleh sang anak adalah tauhid, maka langsung kemudian Allah memberikan selingan di antara kata-kata seorang bapak kepada anaknya ini tentang bakti kepada orang tuanya. Wa qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ini Allah sedang menceritakan Sayyidina Luqman, seorang ayah teladan di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika mengajarkan kepada anaknya pengajaran-pengajaran penting. Yang pertama-tama diajarkan adalah ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku tersayang, jangan pernah engkau mempersekutukan Allah. Innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Sesungguhnya setelah kalimat ini, Sayyidina Luqman melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku tersayang, sesungguhnya apabila ada sesuatu seberat biji darah, maka dia berada di dalam batu atau ada di petala lapis-lapis langit atau di kedalaman bumi, maka
Mesti tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu di antara makhluk-makhluknya. Allah pasti akan mendatangkan balasannya. Ya'ti bihallah. Allah Maha tahu dan Allah pasti akan mendatangkan balasannya, yakni muraqabatullah. Nanti disusul dengan kalimat ketiga, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nak, tegakkan salat, perintahkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar dan bersabarlah kepada apapun yang menimpamu di dalam perjuanganmu itu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang diwajibkan. Lalu setelah itu, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya, ada akhlak, ada adab. Jadi ini kurikulumnya yang disampaikan Luqman kepada putranya ini ada 5. Yang pertama tadi tauhid, yang kedua muraqabatullah, bahwa Allah senantiasa melihat, mengawasi dan pasti akan memberikan balasan atas amal perbuatan apapun. Yang ketiga adalah ibadah, yang keempat akhlak, yang kelima adab. Kurikulumnya Luqman. Tetapi ketika Luqman sedang berbicara untuk memberikan penjelasan, pengajaran kepada anaknya ini, ketika dia berbicara tentang tauhid, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim, Allah langsung menyisipkan, ya. Ini bukan kata-kata Luqman, ya, yang berikutnya ini. Allah langsung menyisipkan firman-Nya yang maha mulia, wasiatnya Jalla Jalaluh, untuk kemudian mengikuti apa yang dikatakan Luqman tentang tauhid ini. Dengan mengatakan setelah ayat inna syirka la dzulmun adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Masya Allah. Ini tadi kata-kata Luqman lagi ngajarin anak. Ketika Luqman menyinggung tema tauhid, ya, maka langsung Allah memberikan, sebelum melanjutkan kata-kata Luqman, memberikan sisipan tentang wasiat agungnya untuk berbakti kepada orang tua. Wa wassayna, dan telah kami wasiatkan al-insana, kepada manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, ihsanan, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan ihsan, bakti yang tak henti-henti. Hamalathu ummuhu, dengan diingatkan tentang ibunya yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, di atas berat yang bertambah-tambah, di atas beban yang semakin sulit ditanggung. Seorang ibu ketika awal kehamilan mengalami ketidakseimbangan hormon, lalu banyak muntah-muntah, morning sickness gitu ya, gampang masuk angin, ya, gampang sakit, susah makan, tidak berselera. Kemudian bertambah usia kehamilan, menjadi semakin berat rasanya menyangga beban tubuh. Ya. Kemudian menjadi sulit untuk bermobilitas, ya, tidak seperti sebelumnya. Kaki mudah pegal, ya, mudah kram, bahkan kadang-kadang muncul varises gitu ya. Kemudian karena pertumbuhan janin yang semakin dahsyat, kemudian nutrisi-nutrisi dari tubuhnya ditarik untuk pertumbuhan bayi, termasuk kemudian penyakit-penyakitnya gampang kambuh, kepala gampang pusing, ya, gigi gampang sakit karena mungkin dari gigi itu diambil, ya, kalsium untuk pertumbuhan tulang janinnya gitu ya. Kemudian semakin terasa membeban, ya, tulang punggung mengalami pergeseran-pergeseran, ya, berbagai organ terdesak, ya, makin gampang sesek karena paru-paru terdesak, makin gampang mual dan masuk angin karena lambung terdesak, dan usus pun terdesak, dan lain sebagainya. Bertambah-tambah wahnan ala wahnin,
ya bertambah usianya, tidur tengkurap jadi tidak mungkin, telentang rasanya terlalu berat gitu ya. Ketika miring gampang pegel, makin susah. Wahnan ala wahnin. Bertambah-tambah kemudian kesusahannya ibu itu ketika mengandung anak sampai ketika harus melahirkan. Masya Allah. Ya. Kakinya sudah bengkak, kontraksi mulai datang gitu ya. Datang dan pergi rasa sakit yang luar biasa, melilit-lilit di dalam perutnya. Dalam keadaan yang sangat berat gitu ya. Ya. Kontraksinya makin sering. Ya, diperiksa sudah bukaannya semakin lebar untuk kemudian siap melakukan persalinan. Ketika persalinan terjadi, ya, terjadi perobekan, terjadi pergeseran tulang-tulang. Ya. Ya, harus mengejan dengan kekuatan yang luar biasa, menghimpun tenaga, menghemat nafas, bertaruh nyawa. Ya. Perobekan perdarahan yang luar biasa. Ada dalam keadaan hidup dan mati. Konon rasa sakit yang bisa ditanggung manusia itu maksimal sampai 30 satuan rasa sakit. Sementara ketika seorang ibu melahirkan itu berada di level di atas 50 ya, derajat rasa sakit yang dirasakannya. Luar biasa dengan kesakitan yang luar biasa itu ketika bayinya lahir, diletakkan di pelukan sang ibu di dadanya. Maka semua rasa sakit, semua pengorbanan, semua kelelahan, semua kepayahan, seolah semuanya menghablur, menghilang. Ya, seakan-akan tertebus dengan hadirnya sosok yang begitu mungil, begitu lucu, begitu lugu, yang kemudian mengerjap-ngerjap belum bisa membuka mata, yang mulutnya bergerak-gerak kecil tapi belum bisa menyusu, pelan-pelan harus dibiasakan dengan ibunya. Wahnan ala wahnin. Bahkan ketika sudah lahir, maka bertambah susah payahnya. Tidur malamnya terganggu, ya, jadwal biologisnya kacau, ya, tidak bisa beristirahat. Ya, bertambah stres kemudian ketika air susu masih pelan-pelan ya, belum keluar ketika itu. Ya. Ibu sendiri kemudian juga masih tadi luka perdarahannya masih semakin sakit dan harus sangat hati-hati dalam tiap gerakannya. Si ibu kemudian mulai bisa menyusui, alhamdulillah, tapi tadi bayinya sering ya mengubah seluruh jadwal hidupnya karena mungkin rewelnya malam hari. Ketika dia tumbuh, ketika sakit, ya malam-malam ya, tidak mau diletakkan, maunya digendong saja dan gendongnya harus sambil berdiri, diayun-ayun. Ketika diajak duduk ya sadar kan. Nangis gitu ya, kalau berdiri lagi kemudian dia nggak nangis gitu ya. Kalau duduk lagi dia nangis lagi, kalau berdiri lagi ditimbang-timbang dia tidak nangis, sampai harus tidurnya sambil bersandar di atas tembok ya, bersandar di dinding, bersandar di tiang rumah. Semua hal yang luar biasa. Malam-malam terjaga, malam-malam bangun. Itu ibu semua, Masya Allah. Makanya ya di sini Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebut ibu gitu ya, karena bapak ini memang berbeda perannya gitu ya. Kalau bapak-bapak ngeloni anak itu, maka anaknya belum tidur, bapaknya sudah tidur duluan. Tetapi kalau ibu yang ngeloni anak itu nggak mungkin ibu bisa terpejam sebelum anaknya tertidur. Itu Masya Allah. Makanya kenapa ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Nabi SAW mengatakan ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi SAW mengatakan ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi SAW mengatakan ibumu. Sampai 3 kali ibumu, baru kemudian yang keempat ayahmu. Ya. Karena kalau kita membaca penjelasan hadis ini, ya, kemudian kita menemukan keterangan berarti bakti kepada ibu itu 3 kali lipat dibandingkan bakti kepada ayah. Ya, saya memilih pendapat yang lain. Tidak saya hitung 3:1. Karena urutannya juga penting. Ya, karena bobot menyebut ibumu yang pertama, dengan ibumu yang kedua, dengan ibumu yang ketiga, ini ada skala bahwa yang disebut awal
bobot baktinya lebih tinggi. Apalagi yang keempat ini urutan kemper banget dibandingkan 3 tadi. Bapak ini ya proporsi baktinya jauh lebih ringan dibandingkan ibumu yang ketiga, apalagi yang kedua, apa penyebutan yang pertama terutama. Maka saya analoginya bukan dijumlahkan lalu diperbandingkan, bukan 3:1. Saya sering menganalogikan bakti kita kepada orang tua itu seperti pertandingan olahraga. Kalau kejuaraan olahraga itu juara 1, 2, 3, medalinya emas, medali perak, medali perunggu. Ya, nomor 4 hadiah hiburan. Jadi kalau dalam soal bakti kepada orang tua ini, ternyata medali emas, perak, dan perunggu diambil oleh ibu, sementara bapak mendapatkan hadiah hiburan, gitu ya. Dalam soal bakti ini tadi, karena memang masya Allah, wahnan ala wahning, wa fisaluhu fi amain. Kemudian dia menyapihnya di usia 2 tahun. Bahkan menyapih saja itu sebuah perjuangan bagi seorang ibu. Tidak tega gitu ya. Gimana caranya supaya kemudian dia bisa disapih baik-baik, tidak marah-marah gitu ya, dan lain sebagainya, tidak tantrum. Ini perkara yang kemudian Perkara yang kemudian tidak mudah untuk kemudian seorang ibu ketika tumbuh seterusnya gitu ya. Ibu itu luar biasa gitu ya. Wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Supaya kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan kembali. Hanya kalau kita membayangkan seorang ibu itu kasih sayangnya sepanjang jalan, doa-doanya sepanjang waktu, kebanggaannya sepanjang tempat. Saya diceritani oleh seorang kiai muda di Jawa Timur, beliau cerita. Pada suatu hari pagi-pagi ada bibi saya, ya, buleknya gitu ya. Itu lewat di depan rumahnya kiai muda ini. Kemudian diampir ke, "Bule, monggo lo lenggah, mampir sekedap sarapan bule. Bule sini bule, mampir sarapan dulu." Buleknya Pak Kiai ini mengatakan, "Ora kok, aku wis sarapan." "Loh, mbok je diicipi bule, mbok ya diicipi ini masakannya rumah sini bule, wong bule ya jarang-jarang tindak sini, mbok dahar sarapan di sini." "Ora, tenan aku wis sarapan." "Loh, lauknya apa toh bule kok sampai nggak mau makan di sini?" Bule itu gitu ya. "Lauknya apa? Kok sampai-sampai bule itu nggak mau makan sarapan di sini?" Bule ini menjawab, "Aku ya wingi awan dikei pepes karo anakku. Jadi saya kemarin siang dikasih pepes sama anak saya. Saya bagi jadi 3, tak poro telu gitu ya. Saya bagi jadi 3. Yang sepertiga tak nggo maem wingi awan. Yang sepertiga dipakai maem tadi malam. Ini tadi pagi masih sepertiga tak pakai sarapan. Alhamdulillah." Kebanggaannya itu. Dikasih pepes 1 sama anaknya gitu ya. Dikasih pepes 1 sama anaknya sampai-sampai dengan bangganya dia ceritakan kepada keponakan-keponakannya bahwa dia dikasih pepes sama anaknya 1, dibagi ya. Kemarin siang dimakan sepertiga, ya kemarin malam dimakan sepertiga, pagi ini dimakan sepertiga. Itu ya kebanggaannya luar biasa kepada apa yang diberikan anak. Itu rasa syukurnya luar biasa. Padahal cuma pepes 1, sampai dimakan 3 kali untuk menunjukkan betapa bahagianya, betapa bersyukurnya ibu ini atas pemberian anak. Kita kadang-kadang diberi oleh orang tua begitu banyak, tak terhitung, tapi kita tidak punya kebanggaan seperti ini. Kita tidak punya kebahagiaan dan rasa syukur seperti ini ya kepada ibunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah Subhanahu wa taala saking menganggap pentingnya tentang wasiat kebaikan untuk orang tua, sampai ketika Luqman bicara ya tentang
pengajaran-pengajaran untuk anaknya. Ketika Luqman membicarakan tema tauhid, langsung diseseli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tema bakti kepada orang tuanya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sampai-sampai Allah kemudian menambahkan klausul berikutnya. Kalau kedua orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan taati mereka berdua dalam soal mempersekutukan Allah itu. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, tetapi dalam urusan dunia tetaplah kamu bersahabat dengan mereka. Tetaplah kamu perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Tetaplah kamu berikan khidmahmu yang terbaik untuk mereka berdua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka ikutilah jalannya orang yang kembali kepada Allah. Kemudian kepada aku, kata Allah, tempat kembali kalian semua. Jadi ada kalimatnya Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala yang terkenal. Semua orang akan kembali kepada Allah sesudah matinya. Tetapi berbahagialah orang yang sudah menuju kepada Allah sepanjang hidupnya. Gitu ya. Semua orang akan kembali pada Allah sesudah matinya. Tapi berbahagialah orang yang selalu menuju kepada Allah di sepanjang hidupnya. Ini makanya ada wattabi sabila man anaba ilayya. Ada summa ilayya marji'ukum. Nah, gitu ya. Nah, kalau kembalinya memang kepada Allah, semuanya kembali pada Allah. Tapi berbahagialah orang yang sudah menuju Allah sepanjang hidupnya tadi. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Karena Allah hendak menghisap kalian, Allah hendak memberitahukan kepada kalian apapun yang telah pernah kalian kerjakan itu dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang luar biasa. Termasuk nikmat melalui orang tua kita yang sudah selayaknya kita syukuri dengan albir, dengan bakti kepada keduanya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di sini kita menemukan urgensi luar biasa dari birrul walidain, bagian sangat penting di dalam agama kita sehingga diletakkan berulang kali di dalam berbagai ayat mengiringi hak uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi tanpa ada sekutu baginya. Dipasang bakti kepada orang tua ini mengiringi tauhid. Ya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hendak memberitahukan kepada kita tidak sempurna iman kita, tauhid kita ketika kita mengesahkan Allah kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Tidak lengkap sama sekali. Apalagi orang yang menjadikan tauhid sebagai alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Hanya mungkin karena orang tuanya belum mendapatkan ilmunya. Hanya karena orang tuanya mungkin masih bodoh. Karena orang tuanya belum ngaji seperti ngajinya dirinya dan lain sebagainya. Sungguh ini tidak boleh menghalangi dia dari melakukan bakti terbaik untuk orang tuanya. Apapun yang bisa dia berikan, yang bisa dia lakukan untuk orang tuanya itu di berbagai aspek kehidupannya. Ini. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan tema malam hari ini, tentu kesempatan bagi yang masih memiliki orang tua yang masih hidup untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Karena di antara ungkapan Jibril alaihi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika akhir Ramadan itu justru bicara tentang orang tua. Ya, jadi selain Jibril mengatakan, katakan amin ya Rasulullah, dan beliau Jibril alaihissalam menyatakan, celakalah orang yang dilewati Ramadan dan dia belum mendapatkan ampunan. Dan termasuk juga yang diungkapkan Jibril dalam kalimatnya adalah celakalah orang yang orang tuanya masih ada dan keberadaan orang tuanya ini tidak bisa menjadikannya mendapatkan jalan ke surga. Gitu ya. Celakalah orang yang dia masih mendapati orang tuanya masih hidup. Satu di antaranya ataupun dua-duanya
gitu ya, masih hidup, kok itu tidak bisa menjadi jalannya untuk masuk surga? Itu dalam tanda kutip Jibril perbandingkan dengan orang yang dilewati Ramadan lalu belum dapat maghfirah. Itu kan kebangetan, gitu ya. Ada orang dilewati Ramadan kok belum dapat maghfirah, sementara kesempatan untuk mendapatkan ampunannya Gusti Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan itu sangat luar biasa besar. Kok tidak dapat maghfirah ketika Ramadan? Itu kan berarti bukan cuma rugi tapi kebangetan. Maka sama dengan orang yang disebutkan oleh Jibril alaihissalam, dia mendapati ada orang tuanya baik satu atau dua-duanya masih ada di sisinya, tapi itu tidak bisa menjadikannya meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sungguh sebuah bukan cuma kerugian tapi kebangetan itu tadi, karena Jibril alaihissalam menampakkan ekspresi gemesnya. Ya, gitu ya. Nah, kalau orang tua itu sudah wafat, tentu kita dituntun oleh sunnah Nabi SAW dalam bentuk-bentuk bakti yang memungkinkan bagi mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang sudah wafat, ketika kita kemudian tidak sempat menjumpai mereka, ya, sehingga kita perlu bentuk-bentuk bakti ketika orang tua kita sudah wafat. Yang pertama, bentuk bakti yang wajib ya bagi kita semua adalah mendoakan. Jadi tidak boleh putus dari doa-doa. Imam Ahmad rahimahullah taala ya mentadaburi ayat-ayat yang senantiasa mengiringkan tauhid dengan bakti kepada orang tua tadi. Maka beliau menetapkan bahwa ada kewajiban setelah seseorang menunaikan ibadah menyembah Allah untuk berbakti dalam bentuk mendoakan orang tua. Siapa yang lalai dari hal ini, maka dia terhitung durhaka kepada orang tua. Apa bentuk ibadah kita kepada Allah setiap hari dalam mentauhidkannya? Salat. Setiap hari kita salat 5 waktu. Itu memenuhi hak Allah, hak uluhiyahnya Allah untuk diibadahi tanpa dipersekutukan dengan siapapun dan apapun. Maka kalau setiap selesai salat fardu kita tidak mendoakan orang tua, kita lupa satu kali salat fardu tidak mendoakan orang tua, itu kata Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk uququl walidain. Itu min uquqil walidain, termasuk di antara durhaka kepada orang tua. Kenapa tadi? Karena Allah itu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Selalu sambung antara haknya Allah untuk diibadahi tanpa dipersekutukan dengan bakti kepada orang tua. Nah, sehari-hari kita mengibadahi Allah tanpa mempersekutukannya, wasilahnya salah satunya dalam bentuk ibadah yang paling utama, yaitu salat. Maka setiap selesai salat, karena tadi tauhid selalu diiringi dengan bakti orang tua, setiap selesai salat ada tuntutan untuk selalu berbakti kepada orang tua dalam bentuk berdoa untuk mereka. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan setiap selesai salat, lalu kalian lalai mendoakan orang tua, maka itu sudah termasuk bentuk perilaku durhaka kepada orang tua. Karena tadi disambungkan oleh Allah tauhid, ya, birrul walidain, tauhid birrul walidain, tauhid birrul walidain. Nah, ini mentauhidkan Allah dengan salat, tetapi ba'da salat kok tidak berbakti kepada orang tua dengan mengirim doa untuk mereka, dengan berdoa untuk mereka. Ini tentu adalah sebuah pelanggaran dari tadi kelekatan antara tauhid dengan birrul walidain seperti yang digambarkan Allah dalam banyak ayat. Ya, maka ini menjadi pengingat penting bagi kita semuanya. Setiap selesai salat tidak pernah alpa, tidak pernah lalai dalam rangka mendoakan orang tua kita dengan doa-doa terbaik yang kita miliki. Ya Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, dan lain sebagainya, doa-doa yang kemudian sudah kita hafal untuk mendoakan mereka, kedua orang tua kita. Ini bentuk pertama dari bakti yang kemudian sangat mudah, sangat ringan, tapi juga sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dalam Musnad Ahmad yang sangat indah. Ada 2 orang tua. Dia di akhirat sedang menikmati satu tingkatan surga, gitu ya. Ada 2 bapak dan ibu yang sedang menikmati satu tingkatan surga. Ketika keduanya sedang menikmati satu tingkatan surga ini seharian, lalu kemudian datanglah malam, ya kita tidak
mentakyif, bagaimana kok di surga ada siang malam, memangnya mataharinya kemana? Nggak usah dipikirkan. Ya jelas ini Rasulullah menggambarkan di surga itu ada siang ada malam, gitu ya. Jadi sudah petang menuju malam di surga tersebut. Petang itu ternyata ini dua orang ini, suami istri ini, dinaikkan oleh Allah ke surga tingkatan yang lebih atas. Maka kedua orang tua ini komplain, ya Allah lah kami belum menikmati malam di surga yang level tadi. Kok ini sudah dinaikkan ke surga yang tingkat atasnya, gitu ya. Maka Rabb kita Jalla Jalaluhu menjawab, ini karena doa anakmu. Jadi di sini ada tuntunan juga doa ketika petang, gitu ya. Doa ketika anaknya mendoakan orang tuanya ketika petang ini, kedudukan orang tuanya dinaikkan oleh Allah di dalam surga. Oh, dia menikmati surga itu di malam harinya. Nah, pagi itu kan dia belum menikmati surga level itu di waktu siang ya, gitu ya. Ternyata dia sudah dinaikkan lagi oleh Allah ke tingkatan surga yang lebih atas, gitu ya. Kata mereka, ya Allah kami belum menikmati siang di surga yang level itu tadi. Kok ini sudah dinaikkan lagi ke surga level tingkatan yang lebih atas. Maka Rabb kita Jalla Jalaluhu mengatakan bahwa ini karena doa anakmu. Jadi doa anaknya setiap pagi dan petang itu mengangkat derajat orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Ini satu kabar gembira bagi kita. Bahwa doa-doa kita itu bukan sesuatu yang ringan di sisi Allah. Ia adalah sesuatu yang besar manfaatnya, besar kebaikannya bagi kedua orang tua kita. Jadi ini bentuk bakti yang sederhana, mudah, tetapi bernilai besar, yaitu senantiasa mendoakan orang tua kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal adalah melaksanakan beberapa bentuk amal-amal soleh, beberapa bentuk ibadah atas nama mereka. Ya, dalam pembahasan fikih tentu ini panjang, amal apa saja yang bisa kita atasnamakan untuk orang tua kita. Dan hendaknya difahami kalau kita beramal, melaksanakan satu amal di atasnamakan orang tua, diniatkan untuk orang tua, itu bukan cuma orang tua yang dapat pahalanya, tapi kita juga dapat pahalanya, gitu ya. Kadang-kadang ada orang, wah masuk saya atasnamakan bapak ibu, nanti saya nggak kebagian pahalanya. Enggak, gitu ya. Jadi satu amal itu kalau di atasnamakan oleh kita untuk orang tua kita, kitanya juga dapat pahala, gitu ya. Kitanya juga dapat pahala, tidak ada persoalan di dalam pahalanya, karena ya, kita niatkan itu. Di sini bentuk baktinya adalah karena kita selalu mengenang orang tua kita, mengingat orang tua kita dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Jadi antara amal soleh yang bisa dilakukan dengan atas nama orang tua, bagi yang sudah berumroh, kemudian dia hendak menambahkan umroh dengan niat untuk orang tuanya juga, itu dipersilahkan. Ini bentuk yang ibadah mahdhah. Yang lebih luas adalah sedekah dalam berbagai bentuknya. Gitu ya, baik sedekah jariyah, ya, kemudian infak secara umum, ya, kemudian wakaf, ya, wakaf itu bisa diatasnamakan orang tua menjadi kebaikan bagi mereka, sekaligus juga menjadi kebaikan bagi kita semua. Kadang-kadang hati ikhlas itu urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak mengapa misalnya tidak berwakaf, kemudian nama orang tuanya itu jadikan nama sebuah masjid yang dibangun, misalnya gitu. Tidak ada masalah, gitu ya. Syekh Sulaiman Ar-Rajahi, pemilik Ar-Rajahi bank yang terkenal ya di Saudi Arabia, itu ketika dia membangun masjid-masjid, wakafnya beliau, maka masjidnya ini diberi nama dengan nama ibunya dan bapaknya. Seperti yang ada di Makkah Al-Mukarramah itu, ya, sedikit keluar dari arah menuju Aziziyah itu ya, ada Masjid Aisyah Ar-Rajahi, karena Aisyah adalah ibundanya, gitu ya. Jadi kita beramal atas nama orang tua kita, ya. Sampai disebut nama begitu pun tidak ada masalah. Tidak masalah, yang terpenting kita senantiasa tadi mencoba untuk ketika beramal kita itu mengingat orang tua kita, gitu ya. Kita libatkan ya orang tua kita di dalam amal-amal saleh yang kita lakukan supaya mereka mendapatkan bagian dari pahalanya, karena secara langsung. Karena kalau secara tidak langsung ya, insya Allah amal soleh kita itu secara umum orang tua kita dapat pahalanya, karena kita termasuk waladun salihun yad'ulah, tadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu
pahalanya tidak putus orang tua dari apa-apa yang kita lakukan. Itu umum. Tapi khusus itu karena di situ kemudian kita melibatkan mereka dalam hati kita, dalam niat-niat kita ketika melakukan amal-amal soleh. Nah, ini penting untuk kemudian kita lakukan. Beramal atas nama orang tua kita. Insya Allah akan memberikan manfaat untuk mereka ya di akhirat. Yang ketiga, bentuk amal yang bisa kita lakukan untuk menjadi bakti kita kepada orang tua kita mungkin yang sudah wafat adalah dengan menyambung silaturahim maupun silatul ukhuwah dengan orang-orang yang memiliki hubungan silaturahim dan silatul ukhuwah dengan orang tua kita. Ya, jadi kita akrab dengan Pak Le, Bule, Pak D, Bude, saudara-saudaranya orang tua kita. Ya, menyambung dengan keluarga mereka, keluarganya Pak Le, Bule, Pak D, Bude ini kan silaturahim ya, yang sambungan rahimnya itu ada. Ya, kita kemudian nyambung dengan sepupu-sepupu, nyambung dengan keluarga besar. Kita menjadi inisiator berbuat baik kepada mereka. Ya, mereka nggak pernah ngundang kita kalau punya hajat, tapi kita ngundang, tapi kita ngirim kunjungan, ngirim hadiah, gitu ya. Ketika anaknya masuk sekolah kita ngasih buku tulis, sekedar begitu, kecil-kecil tetapi ini nyambung dengan yang punya silaturahim dengan orang tua kita. Itu adalah kebaikan besar yang akan bermanfaat bagi mereka. Demikian pula yang memiliki silatul ukhuwah, artinya bukan keluarga kerabat hubungan rahim, tapi mereka adalah teman-temannya, ya, saudara-saudaranya dari berbagai pergaulan, kita nyambung dengan mereka. Kalau Bapak Ibu kita punya sahabat akrab, ya, punya teman dekat yang saling menyayangi, saling mencintai, yang kadang-kadang hubungannya lebih akrab daripada saudara kandungnya, gitu ya. Nah, kita nyambung juga dengan keluarga itu. Ya, Rasulullah SAW dulu selalu mengistimewakan semua orang yang ada hubungannya dengan ibunda kita Khadijah ketika ibunda kita Khadijah sudah wafat. Jadi kalau ada tamu dan itu ada hubungannya dengan Khadijah, Masya Allah, maka oleh Nabi SAW akan diutamakan. Oh, ini temannya Khadijah, oh ini sahabatnya Khadijah, silahkan monggo-monggo ya, dapat pelayanan dari Rasulullah dan keluarga beliau itu istimewa. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan ini adalah temannya Khadijah, ini adalah saudaranya Khadijah, ini adalah temannya Khadijah. Begitu pula kepada putra-putra Sayyidah Khadijah ya, untuk menunjukkan silaturahim itu. Dari pernikahan-pernikahan sebelumnya, dari 2 pernikahan sebelumnya, Rasulullah SAW sangat menghormati anak-anak Khadijah ini, memuliakan mereka, memberikan kepada mereka hadiah-hadiah. Ya, saking akrabnya ada seorang putra Khadijah dari pernikahan sebelumnya namanya Hindun bin Abi Halah. Ya, Hindun bin Abi Halah ini oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dipanggil Uwa ya, Khali ya, paman dari pihak ibu karena dia adalah kakaknya Sayyidah Fatimah, tapi kakak jauh karena dari pernikahan sebelumnya. Hindun bin Abi Halah ini akrab disambungkan oleh Rasulullah SAW dengan keluarga beliau. Jadi nyambung dengan kekerabatan, nyambung dengan persaudaraan, nyambung dengan silaturahmi, nyambung dengan ukhuwah-ukhuwah yang dahulu dibangun oleh orang tua kita. Apalagi kalau kemudian mereka mungkin punya anak, ya, bahkan kalau perlu bisa nyambung, misalnya dengan besanan, gitu ya. Wah, itu kebaikan yang besar. Jadi orang tua kita akan berbahagia kalau tahu kita melestarikan pertemanannya, melestarikan persahabatannya, melestarikan persaudaraannya itu tadi. Itu termasuk kebaikan-kebaikan yang kemudian bisa kita lakukan dalam bakti kita kepada mereka. Yang berikutnya adalah melaksanakan amalan-amalan khusus yang menjadi kesenangan mereka dengan niat untuk ittiba kepada mereka. Nah, kita misalnya punya ibu kita ini tidak pernah tinggal tahajud. Ya, tahajud itu sebenarnya kan sunnah yang umum sifatnya. Ya, semua orang bisa melaksanakan tahajud. Tapi karena kita tahu ibu kita adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tahajud, lalu kemudian kita jadi orang ahli tahajud juga dengan niat ittiba kepada ibu, melestarikan amal solehnya ibu. Ibu dulu rajin tahajud, maka saya juga rajin tahajud. Maka mendapatkan 2 kebaikan yang ada di situ, yaitu kebaikan sunnah sekaligus kebaikan ittiba kepada orang tua, yang kemudian orang tua kita akan selalu mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan, niru-niru mereka itu. Bapak kita punya kebiasaan setiap Jumat sedekah kepada fakir miskin berapa orang gitu ya.
atau sedekah kepada anak yatim di panti asuhan begitu. Kemudian kita mengikuti amalan Bapak itu, saya ngelajengaken, nglestantunaken, ya melanjutkan amalannya Bapak saya senangnya ini saya lakukan. Bapak kita muadzin di masjid. Bapak kita muadzin di masjid, senang adzan. Kemudian kita juga derek, kalau ada kesempatan bisa adzan, kita laksanakan adzan, karena dengan niat ittiba Bapak kita yang senang adzan. Ibu kita suka menjamu orang ke rumah. Jadi kalau ada orang datang atau orang anak-anak main di depan, dipanggil, dibikinkan kolak, dibikinkan bubur kacang hijau, terus dibagi-bagikan. Ah, ibu kita punya kebiasaan itu. Lalu kita tiru. Nah, ini akan menjadi kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bukan hanya bagi kita tapi bagi mereka. Orang tua kita yang kemudian memiliki kebiasaan itu ditiru oleh anaknya, ini luar biasa bahagianya orang tua tersebut. Sehingga ini menjadi tradisi turun-temurun, ini tradisi kebaikan yang turun-temurun. Bapak kita senang ngajarnya ngajar apa? Ngajar kitab tertentu. Kita ikut. Ya, senengannya ngajar kitab itu. Karena apa? Karena bapak saya dulu senangnya ngajar kitab ini. Oh, pokoknya bapak saya itu ngajarnya jurumiyah, nggak lain-lain. Oh, saya juga mau ngajar jurumiyah. Ngikutin bapak saya yang senang ngajar jurumiyah. Saya begitu ya. Bapak saya itu ngajarnya Fathul Qorib. Ya sudah, saya Fathul Qorib juga gitu ya. Pokoknya ben niru kebaikannya Bapak. Jadi saya punya seorang kiai dulu yang saya kenal, namanya Kiai Yasak Burhan di Pelausan, ya, di Purworejo. Beliau itu ya kalau ngajar kitab itu khas dalam bidang fikih ya cuma ngajar Fathul Qorib tok. Jangan yo naik ke atas ya ngajar yang kitab-kitab yang lebih sophisticated, yang lebih rumit-rumit itu ya bisa. Tapi beliau melestarikan. Pokoknya saya kalau ngajar Fathul Qorib. Kenapa? Karena bapak saya dulu senangnya ngajar Fathul Qorib, saya lanjutkan, gitu ya. Kemudian kalau ngajar di hadis, ya beliau cuma ngajarnya Riyadhus Shalihin, nggak mau kitab hadis yang lain. Kenapa? Lestantunakan bapak saya dulu ngajarnya Riyadhus Shalihin, dan sekarang Riyadhus Shalihin. Ini karena tadi niatnya untuk apa? Kemudian melestarikan satu amal yang disenangi oleh orang tua. Nah, itu adalah salah satu bentuk bakti yang luar biasa yang kemudian bisa kita lakukan. Itu. Ini adalah bentuk-bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang berikutnya adalah mendidik anak-anak kita sebagai kelanjutan generasi penerus dari orang tua kita. Juga kita kenalkan dengan mereka, kita kenalkan manaqibnya, ya riwayat hidupnya, eyang-eyangnya, kita kenalkan, kita ajak ziarah, ya kita ajak mengenal, memahami ya keutamaan-keutamaannya untuk dilestarikan oleh generasi penerus. Ya maka dengan itu ya mendidik anak-anak kita ini termasuk bagian dari bakti kita kepada orang tua untuk menyambung generasi ini sampai sambung sinambung pula di sisi Allah kelak, seperti firman Allah, alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman, anak keturunan mereka mengikutinya di dalam keimanan, maka kami pertemukan, kami himpunkan mereka semua garis keturunan ini ke atas maupun ke bawah. Kenapa ditakwil ya dzurriyyah itu ke atas maupun ke bawah? Karena ada kalimat dalam surah Yasin, anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, ya. Kata dzurriyyah di situ maksudnya bapak-bapak ke atas. Nah, berarti yang namanya dzurriyyah itu enggak cuma anak turun ke bawah, tapi bisa bapak-bapak ke atas, sambung-sambung semua jejaring garis keluarga ini, garis silsilah ini semuanya bisa dihimpun Allah di surga. Dalam tafsirnya Ibnu Abbas dikatakan, beliau mengatakan ya, yaitu di tingkat tertinggi yang diraih oleh garis keturunan itu di surganya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu akan sambung sinambung antara satu dengan yang lain. Itu bisa terjadi kalau kita mendidik anak-anak kita untuk juga menjadi anak-anak yang soleh, sebagaimana bapak-bapak kita adalah orang yang soleh, sebagaimana ibu kita adalah orang yang soleh. Saya kira demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.